Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi badan usaha milik negara atau daerah untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Sarayu dengan NPM terakhir 4098. Kemudian ada rekan saya, Desi Aryani dengan NPM terakhir 4038. Kemudian ada Nazlia Alifa dengan NPM terakhirnya 4102 dan Anissa Rahma Saputri dengan NPM terakhir 4178. Eh, Materi yang akan kami bahas yang pertama ada karakteristik BUMN atau BUMD, kemudian standar akuntansi BUMN atau BUMD, siklus akuntansi BUMN atau BUMD, laporan keuangan BUMN atau BUMD, dan juga pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Nah, yang pertama adalah pengertian terkait dengan BUMD. BUMD yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah, yang aktivitasnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan BUMN yaitu suatu kesatuan yuridis ekonomis yang yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik terkait dengan BUMD dan BUMN. Yang pertama adalah BUMD. BUMD diatur berdasarkan dengan usaha peraturan daerahnya sendiri. Modal perusahaan BUMD dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan dengan ketentuan lain pada setiap daerah. Bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. BUMD merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. BUMD berperan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dipimpin oleh Dewan Direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya BUMN. BUMN usahanya bersifat membantu tugas pemerintah, dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang dan undang-undang berlaku dan harus dimiliki juga dikelola oleh pemerintah. BUMN dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau yang bersifat strategis. BUMN dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. BUMN usahanya pada BUMN itu bersifat komersial. Lalu yang selanjutnya ada standar akuntansi BUMN dan BUMD. Nah, yang pertama BUMN, standar akuntansinya yaitu PSAK IFRS, di mana untuk BUMN ini berorientasi pada bisnis dan atau yang terdaftar di pasar modal. Nah, PSAK sendiri telah mengadopsi IFRS agar nantinya laporan keuangan BUMN itu dapat dibandingkan secara internasional dan memenuhi kebutuhan dari transparansi serta akuntabilitas publik. Nah, untuk pengelolaan dan pelaporan keuangannya di tingkat kementerian atau unit pemerintah yang membawahi BUMN. SAP eh, digunakan SAP yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. SAP menggunakan basis akrual untuk menyusun neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta pada basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Nah, eh, lalu yang BUMD, standar akuntansi utamanya yaitu PSAK, di mana standar akuntansi yang digunakan BUMD umumnya juga mengacu pada PSAK, karena BUMD merupakan entitas bisnis yang bertujuan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. PSAK di sini digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyusun laporan keuangan BUMD sebagai entitas bisnis. Untuk pelaporan keuangan pemerintah daerahnya secara keseluruhan digunakan SAP sebagaimana diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Tetapi BUMD sebagai entitas bisnis tetap menggunakan PSAK dalam penyusunan laporan keuangannya. Nah, dasar hukum kewenangan pembentukan dan pengelolaan BUMD diatur dalam PP nomor 25 tahun 2000.
Materi yang berikutnya yaitu tentang siklus akuntansi pada BUMN atau BUMD. Sebelum memasuki siklusnya, kita pelajari dulu apa itu akuntansi pada BUMN atau BUMD. Nah, modal BUMN dan BUMD berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pengelolanya. BUMN atau BUMD merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah, maka akuntansinya tidak mengikuti SAP, melainkan mengikuti SAK yang dikeluarkan oleh IAI. Akuntansi pada BUMN atau BUMD tetap saja bagian dari keuangan negara, sehingga laporan keuangannya harus disampaikan kepada pemerintah selaku pemilik perusahaan dan diaudit oleh BPK serta audit pemerintah internal. Nah, eh, lalu siklus akuntansi pada BUMN dan BUMD. Sebelum masuk siklusnya, kita pelajari dulu tentang komponen yang ada dalam siklus akuntansi BUMN atau BUMD, yaitu buku transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, penjurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Bukti transaksi itu meliputi semua dokumen yang berisikan rincian transaksi, misalnya kayak pembayaran utang, pembelian dan akuisisi aset, pendapatan penjualan, dan semua biaya yang terjadi. Lalu jurnal itu berisi pencatatan transaksi-transaksi yang ada yang disusun secara kronologis. Lalu buku besar adalah tempat mengentrinya jurnal dan akan diposting ke buku besar di mana semua transaksi di masing-masing akun bisa dilihat. Lalu neraca saldo merupakan semua ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan dan bahan evaluasi. Lalu jurnal penyesuaian adalah tempat memosting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi akrual sehingga perusahaan bisa membuat laporan keuangan secara tepat. Lalu untuk laporan keuangan sendiri itu ada beberapa isinya. Ada neraca, ada laporan laba rugi, laporan arus kas, ya, dengan menggunakan saldo yang tepat. Lalu untuk jurnal penutup itu semua akun nominal saldonya menjadi nol dan sudah siap digunakan kembali untuk mencatat transaksi berjalan untuk awal periode berikutnya. Lalu untuk siklusnya itu dengan adanya bukti transaksi, akuntan akan mencatat semua transaksi-transaksi itu dalam jurnal yang kemudian akan diposting ke dalam buku besar dan akuntansi tersebut akan membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dari bahan tersebut akan dibuat laporan keuangan dan jurnal penutup untuk mencatat semua transaksi untuk di awal periode berikutnya. Next. Lalu transaksi jurnal. Nah, transaksi jurnal ini dicatat berdasarkan surat setoran pajak daerah atau SSPD dan surat tanda setoran atau STS. Nah, yang pertama mencatat penerimaan pendapatan pajak daerah. Untuk penerimaan pendapatan pajak daerah itu jurnalnya kas di kas daerah di debit dan pendapatan pajak daerah di kredit dengan nomor perkiraan kas di kas daerah itu 0100 dan pendapatan pajak daerah itu 8010. Untuk mencatat untuk penerimaan pendapatan restribusi daerah itu jurnalnya yaitu kas di kas daerah di debit dan pendapatan restribusi daerah di kredit dengan pendapatan restribusi daerah itu nomor perkiraannya 8020. Lalu mencatat penerimaan pendapatan bagian laba BUMN atau BUMD dan investasi lainnya yaitu jurnalnya kas di kas daerah di debit dan pendapatan bagian laba BUMN atau BUMD dan investasi lainnya itu di kredit dengan nomor perkiraan 8030 dan mencatat penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD atau pendapatan pendapatan itu judulnya yaitu kas di kas daerah itu di debit dan pendapatan dari lain-lain PAD itu di kredit dengan nomor perkiraan 8040. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan keuangan BUMN atau BUMD. Nah, pelaporan perusahaan
biasanya yang berupa laporan keuangan dan juga pengungkapan lainnya merupakan alat penting yang potensial bagi manajemen untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dan tata kelola perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi, kinerja perusahaan dan juga pelaksanaan implementasi dari tata kelola perusahaan itu dapat dipantau dan dinilai melalui pelaporan perusahaan. Nah, keputusan-keputusan penting seperti keputusan investasi dan juga keputusan kredit itu juga sangat bergantung dari pelaporan perusahaan, terutama laporan keuangannya. Nah, apa sih laporan keuangan itu sendiri? Nah, menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan juga kinerja keuangan suatu entitas. Adapun laporan keuangan BUMN atau BUMD itu sama dengan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang biasanya atau perusahaan swasta. Nah, laporan ini terdiri dari yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu memberikan gambaran mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam hal ini yaitu BUMN atau BUMD selama periode tertentu. Nah, laporan ini menampilkan aset baik yang berupa aset lancar maupun aset tidak lancar dan juga kemudian kewajiban baik kewajiban lancar maupun kewajiban tidak lancar dan juga ekuitas. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menunjukkan kinerja keuangan dari suatu entitas. Dalam hal ini yaitu BUMN atau BUMD selama periode tertentu. Laporan ini menampilkan adanya pendapatan, kemudian biaya-biaya, dan juga laba atau rugi yang dicapai dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan, BUMN atau BUMD, selama periode tertentu. Dalam laporan ini tuh mencerminkan pengaruh dari transaksi, misalnya kayak laba bersih. Laba bersih itu akan menambah si ekuitas. Kemudian dividen, jika perusahaan itu membagikan dividen, maka dividen tersebut akan mengurangi ekuitas dan juga transaksi-transaksi lain yang dapat mempengaruhi ekuitas. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini menampilkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari suatu entitas BUMN atau BUMD selama periode tertentu. Dalam eh, laporan arus kas ini dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas eh, dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan juga arus kas dari kegiatan pendanaan. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi laporan ini berisi informasi pendukung yang penting untuk memahami laporan keuangan yang sebelumnya. Contohnya, kayak penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, kemudian informasi tentang transaksi-transaksi penting, dan juga penjelasan pos-pos tertentu, misalnya kayak piutang. Nah, dalam CALK akan menjelaskan dari mana sih eh, angka piutang yang tercantum dalam laporan posisi keuangan itu. Kemudian ada aset tetap apa saja yang dimiliki oleh perusahaan beserta dengan umur ekonomisnya. Atau bisa juga informasi mengenai utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Nah, BUMN atau BUMD yang berbentuk persero atau yang berorientasi pada laba itu menggunakan SAK atau standar akuntansi keuangan sebagai dasar pencatatan, bukan SAP atau standar akuntansi pemerintah. Tetapi BUMN yang non-profitable atau perusahaan atau badan usaha milik negara yang tidak berorientasi laba yang berbentuk perum atau perusahaan umum yang berfokus pada pelayanan publik bukan keuntungan itu tetap menggunakan akuntansi berbasis akrual dan SAK atau standar akuntansi keuangan bukan SAP karena eh BUMN non-profitable yang berbentuk perum itu termasuk ke dalam BUMN. Jadi walaupun tidak berorientasi kepada laba, perum juga menggunakan standar akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi keuangan dalam pencatatan akuntansinya. Nah, di sini tuh ada 5
lima komponen untuk pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Yang pertama ada identifikasi transaksi ekonomi. Nah, BUMN atau BUMD itu harus mengidentifikasi setiap transaksi ekonomi yang relevan seperti penjualan. Semisal untuk BUMN perusahaan Pertamina, mereka akan menjual bahan baku kendaraan bermotor, misal seperti itu ya. Lalu ada pembelian, lalu investasi, pembayaran gaji kepada karyawan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada analisis dan penggolongan transaksi. Nah, dalam tahapan ini tuh BUMN atau BUMD itu wajib menentukan jenis akun yang terlibat. Semisal ada akun aset, itu ada aset lancar, aset tetap, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban juga ada kewajiban lancar, lalu kewajiban jangka panjang, dan lain sebagainya. Kemudian ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu yang ketiga itu ada pencatatan jurnal. Nah, setelah menganalisis dan mengidentifikasi transaksi, lalu BUMN dan atau BUMD itu wajib mencatat eh, transaksi tersebut ke jurnal. Nah, transaksi itu akan dicatat ke dalam jurnal umum menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. Lalu yang keempat, itu ada posting ke buku besar. Nah, setelah mencatat transaksi ke jurnal umum, maka BUMN atau BUMD itu akan memposting transaksi-transaksi yang sudah dicatat ke jurnal umum ke buku besar. Lalu dikelompokkan sesuai akun-akun yang sudah diidentifikasi. Lalu yang terakhir itu ada penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah memosting ke dalam buku besar, maka BUMN atau BUMD itu akan menyusun laporan keuangan yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Ada neraca atau laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi, lalu ada laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.